beragama sehari-hari ini kesemuanya dicatat oleh Allah, diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita, dan tentunya kita berharap nantinya akan menjadi bekal yang terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau menghadirkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk putri beliau yang tercinta Siti Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan beliau pun juga menempatkan doa ini sebagai salah satu doa yang terbaik untuk sering kita baca usai kita melakukan sholat. Ya. Dalam riwayat tersebut, Al-Imam An-Nasa'i juga menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Anas pernah menyampaikan ini kepada putri beliau. Ya. Ya Fatimah, ma yamna'uki antas ma'i ma'usiki bihi. Wahai putriku Fatimah, tidakkah engkau ingin mendengar wasiat yang aku ingin sampaikan kepadamu? Antakuli idza asbahti wa idza amsaiti. Yaitu sebuah wasiat yang siogianya engkau perhatikan dan engkau amalkan ketika di pagi hari dan di petang hari. Ya, inilah doa yang insyaallah kita akan coba uraikan makna yang terkandung di dalamnya, karena tidak mungkin Rasulullah ajarkan kepada putrinya yang tersayang, tercinta, terkecuali mengandung makna yang besar. Karena kita tahu bahwa doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar permintaan. Kalau kita baca semua kitab-kitab hadis, semua riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa beliau itu ada muatan pelajaran. Apakah itu pelajaran terkait dengan masalah adab, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Doa tersebut berbunyi, saya rasa insyaallah Bapak Ibu sudah akrab dan sering dengar. Namun pada pagi hari ini kita coba untuk kupas sedikit apa yang terkandung di dalamnya. Doanya berbunyi, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya. Kalau dalam versi kitab Bidayatul Hidayah, wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi wala ila ahadin alkika tarfata ain. Jadi memang para ulama menyatakan riwayat banyak, ya, teksnya ada yang berbeda, ada yang sahabat lain juga dapatkan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hadis ini kuat, sahih. Ya, baik Al-Imamul Mundhiri, ya, dalam beberapa komentar beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Diawali doa ini dengan pujian kepada Allah, nama Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Asmaullahil Husna. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Artinya wahai zat yang maha hidup, yang kehidupannya tidak dibatasi oleh kematian, yang kehidupannya adalah kehidupan mutlak, yang tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak berakhir dengan kematian, yang kehidupannya tidak diintervensi oleh kehidupan yang lain, maha mutlak kehidupan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu kehidupan yang dengan kehidupan tersebut semua makhluk hidup bertumpu dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Yang kedua adalah menyebut nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum
ya, adalah zat yang maha berdiri sendiri, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya, dalam fiilnya, tindakannya, zatnya tidak bergantung kepada makhluk, tidak ada ketergantungan, ya. Nah, kedua asma ini menjadi pengantar yang diajarkan oleh Rasulullah untuk putri beliau berdoa kepada Allah. Untuk satu, supaya kita pertama dalam adab berdoa itu, ketika berdoa dianjurkan untuk mengawali dengan pujian kepada Allah. Ya, ini dari sisi ini kita diajarkan ketika kita berdoa mohon kepada Allah, biasakan untuk memuji Allah terlebih dahulu. Ya, jangan karena ada hajat, sesuatu yang mendesak langsung tembak, ya Allah selesaikanlah urusan aku. Ya Allah, aku ada ini, aku ini, tolong bantu ya Allah. Nah, tapi biasakan ketika kita berdoa, dan ini yang diajarkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kita baca dalam suratul Fatihah saja, puji-pujian kepada Allah itu kan panjang betul tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita minta setelah 4 ayat, ya, 5 ayat kalau kita ngitung bismillahnya, baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, begitu juga di dalam doa ini, ya, kita tidak minta langsung, tapi kita awali dulu dengan pujian, ya. Nah, terkhusus 2 nama ini, ya, memberikan sebuah makna kepada kita kesemuanya tentang kepada siapa kita berdoa. Kita diajarkan, seolah Rasulullah mengajarkan kepada Siti Fatimah putrinya dan kepada kita semua yang akan mengamalkan doa ini, bahwa zat yang kita minta itu adalah zat yang maha hidup. Zat yang kita minta itu adalah zat yang maha berdiri sendiri, tidak diintervensi oleh apapun. Kekuatan yang ada di semesta ini semuanya bermuara kepada kekuatannya. Kehidupan yang ada di dunia ini semuanya bertumpu kepada kehidupannya. Dia yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan. Yuhyi wa yumits. Ya. Nah, maka ketika ini kita baca, kita ucapkan dengan sepenuh hati, maka akan menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah, bahwa apa yang akan nanti kita minta ini adalah satu permohonan besar yang pasti didengar oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji pasti akan dengar dan akan ijabah orang yang meminta kepadanya, ya. Jadi yang pertama adalah mengajarkan kepada kita adab agar ketika berdoa memuji Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwa zat yang kita minta adalah zat yang maha berdiri sendiri, zat yang maha hidup. Nah, nanti di dalam doanya itu akan ada keterkaitan dengan makna ini, ya. Kemudian muatan pujiannya tersebut, birahmatika astaghith, ya Allah, hanya dengan rahmatmu aku memohon bantuan dan memohon pertolongan. Wa min adzabika astajir, dan aku berlindung ya Allah dari siksamu. Ya. Ini dua perasa ini memberikan gambaran kepada kita sebuah tujuan di dalam hidup yang harus menjadi semua tujuan kita. Bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, mulai dari kehidupan spiritual kita, ibadah kita, dan juga kehidupan kita sehari-hari, muaranya adalah agar Allah merahmati kita, agar Allah menyayangi kita, agar Allah berkenan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Untuk itu kita sholat, untuk itu kita puasa, untuk itu kita bangun malam-malam mendekati subuh, kita datang ke masjid. Yang kita kejar apa? Yang kita harapkan apa? Rahmat dari Allah. Ya.
Bukan untuk show, oh saya orang yang terbaik, tidak. Bukan untuk menampilkan bahwa saya mampu, tidak. Tapi lebih karena kita berharap rahmatnya Allah. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, karena kita khawatir jikalau kebaikan-kebaikan ini tidak kita lakukan, akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min adzabika astajir. Nah, karena itulah aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku. Ya, semuanya total ya Allah. Keluargaku, kehidupanku, pekerjaanku, ya, semua problematika dalam urusan-urusan duniaku, urusan akhiratku. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku bertumpu, untuk itulah aku minta, ya Allah, engkaulah yang memperbaikinya. Nah, baru kemudian masuk ke satu titik yang paling sangat-sangat prinsip. Rasulullah kemudian ajarkan kepada putrinya untuk minta kepada Allah satu permintaan ini yang luar biasa. Apa bunyinya? Wala takilni ila nafsi. Dalam riwayat itu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Ya. Jadi ini untuk menumbuhkan kesadaran bahwa semua potensi yang ada pada diri kita, entahkah itu potensi yang sifatnya baru datang atau memang bawaan, itu semuanya datangnya dari Allah. Ya. Entahkah itu kekayaan kita, harta kita, pengaruh kita, jabatan kita, sehatnya kita, ya, keluarga kita, relasi kita, apapun yang kita miliki, bahkan ilmu yang kita dapati, bahkan kemampuan kita untuk melakukan kebaikan, itu semuanya datangnya dari Allah. Maka ada yang namanya bahasanya itu Bapak Ibu kalau dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah kekuatan taufikku ini, kemampuanku untuk beribadah ini kecuali datangnya dari Allah. Ya. Jadi kita mampu untuk melakukan satu aktivitas amal baik itu karena diizinkan oleh Allah. Ya. Maka kesadaran bahwa semuanya ini bersumber dari Allah, diizinkan dan dikehendaki oleh Allah, ini yang kemudian harus terpatri di dalam diri. Jangan sampai lepas. Karena kalau dia lepas, bahaya di dalam kehidupan spiritual kita dan bahkan berpengaruh di dalam kehidupan sosial kita. Ketika kita menganggap kita mampu dengan diri sendiri tanpa diintervensi oleh Allah, ini yang nanti akan menyebabkan kita ujub, menyebabkan kita terkagum-kagum dengan diri sendiri. Dari ujub ini nanti akan melahirkan sikap kibir, merasa diri lebih baik dari orang lain. Dari sifat kibir ini nanti sikapnya, perilakunya akan takabur, akan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, ini bermulanya dari mana Bapak Ibu? Karena mengandalkan diri sendiri. Ya. Mengandalkan diri sendiri ini tidak hanya dibatasi hanya dengan kesehatan saja, ya, pangkat saja, tapi kadang-kadang yang paling halus itu adalah kemampuan kita melakukan kebaikan. Contoh sederhana, kita ini kadang-kadang selip dikit baik berubah sikap kita kepada Allah. Ya. Lamo kita berdoa. Ya.
berharap kepada Allah. Tapi kadang-kadang Allah belum kabulkan doa kita. Nah di situ hati kita berubah. Oi ngapo ya Allah, aku nila berdoa. Ngapo belum dikabul ke si fulan, ndak ada berdoa, tidak minta dinjuk. Nah, ini kadang-kadang muncul. Nah ini kalau dalam kajian tazkiyah, dalam kajian tasawuf, ini sudah mencerminkan adanya bergantung kepada apa? Kepada diri sendiri. Kita bergantung kepada doa kita, bukan bergantung kepada Allah. Ya. Bukan bergantung kepada Allah. Sering tahajud di malam hari, sering bangun malam, sering datang ke masjid. Tiba-tiba ada problem, ada masalah, karena kita anggap kebaikan kita ini adalah jasa kita kepada Allah, sehingga tidak jarang akhirnya muncul sifat kekanak-kanakan kita di dalam beribadah. Maaf saya bahasakan kekanak-kanakan, karena kadangkali muncul. Banyak di antara orang yang sudah punya jam terbang tinggi di dalam ibadah, ketika dihantam satu masalah muncul kekanak-kanakannya. Ya. Oh ya, aku nila tahajud, masa dimaini ke? Aku nila berdoa, aku nila rajin ke masjid. Si fulan tidak sholat, si fulan tidak beriman kepada Allah, si fulan ingkar kepada Allah, tapi hidupnya lebih baik dari aku. Nah ini yang Bapak Ibu sekalian yang patut kita waspadai. Ketika orang bergantung kepada diri sendiri. Jadi bergantung kepada diri sendiri itu bukan hanya maaf dengan pangkatnya, dengan hartanya, kadang dengan hal yang paling sederhana. Karena itulah dalam kajian tauhid, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, ya. Tidak ada apapun yang bisa mengatur dan merubah kehidupan kita kecuali hanya Allah. Dan kita diajarkan setiap selesai sholat, khususnya maghrib dan subuh, ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu, hanya dia saja, tunggal, tidak ada yang lain, tidak ada yang berkongsi kepadanya, tidak ada yang berkongsi. Ya. Dalam kebaikan kita yang berperan penuh itu Allah, bukan kita. Karena diizinkan oleh Allah. Kita mampu sujud itu karena Allah yang menghendaki kita. Kita mampu datang ke masjid karena Allah yang menghendaki kita. Bahkan kita mampu mengucapkan doa, memohon kepada Allah, menyebut nama Allah karena diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, satu nama pun tidak akan mampu kita sebutkan. Ya. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena Nabi ajarkan doa ini supaya kita jangan bertumpu kepada diri sendiri. Karena akibatnya bahaya. Akibatnya akan membuat kita, tadi seperti yang saya katakan, ada ujub di dalam diri, merasa tingkat kepercayaan diri kita berlebihan. Inilah yang mengakibatkan iblis terusir dari surga. Iblis itu apa maksiatnya Bapak Ibu? Apa dosanya? Apa dia berzina? Apa dia membunuh? Apa dia merampok? Apa dia melakukan kejahatan-kejahatan kriminal besar? Tidak. Kejahatannya yang paling besar adalah kejahatan hatinya. Ketika dia mengandalkan dirinya, bertumpu kepada dirinya, dan dari situlah dia kemudian merasa dirinya yang terbaik, the best. Bayangkan kalau dalam kitab Tarikh Dimashqi ya, disebutkan iblis itu mengabdikan dirinya dengan sujud kepada Allah tidak kurang 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dalam riwayat lain bahkan 2000 tahun. Tidak ada satu jengkal pun tanah di permukaan bumi ini terkecuali sudah pernah
digunakan oleh iblis untuk sujud. Ya. Jadi kalau bicara jam terbang ibadahnya dahsyat, luar biasa, tidak ada tandingannya ini. Tapi ternyata makna ubudiyah, makna ibadah itu senyap, lewat. Hakikat ibadah itu apa Bapak Ibu? Hakikat ibadah itu kita mengakui bahwa yang berkuasa, punya otoritas tinggi, yang total berhak itu hanya Allah. Ya. Jadi bahkan kita mampu beribadah ini pun karena diizinkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Maka kadang orang kadang-kadang mampu, maaf, ya, bangun pagi bahkan jam 3 udah sanggup dia bangun karena mau merencanakan jalan pagi. Mulai dari umpamanya kita sini sampai mungkin ke Jakabaring sanggup dia. Tapi sekedar untuk mengangkat kakinya ke masjid di hari-hari yang lain umpamanya azan berkumandang, mungkin suara azan itu tidak pernah terdengar sepanjang tahun, azan subuh itu. Baru terdengar nanti bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena menandakan waktu sahur sudah habis. Ya. Ini menunjukkan apa? Cerminan apa? Cerminan bahwa kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan sanggup. Kuat, sehat. Ya. Saya seringkali temukan beberapa jamaah umroh itu keluarganya kadang-kadang pesimis. Aduh Pak Ustadz, tolong titip ini bapak saya nih. Ya. Tolong titip nanti. Kalau dia tawaf sa'i, tolong diperhatikan betul. Ya, karena usianya sudah lanjut, dia juga ada penyakit. Tapi subhanallah sampai di sana paling gagah dia Pak. Justru yang sehat, yang seger, lemes. Ya. Nggak sanggup. Kenapa? Karena memang pada akhirnya semuanya adalah kuasa Allah. Nah, iblis tadi ribuan tahun dia ibadah, tapi ternyata dia mengandalkan diri. Tujuan dia ibadah adalah untuk show, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah yang terbaik. Kenapa? Karena tadi yang dia kejar adalah kehebatan, yang dia kejar adalah senioritas, yang dia kejar adalah popularitas. Ya. Maka ketika dihantam oleh Allah dengan ujian, ya, dia tidak lulus. Sementara malaikat semuanya lulus. Fasajadu. Semuanya sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis, illa iblis aba wastakbar. Dia enggan. Dia karena dia merasa hebat, ya, mengandalkan apa? Mengandalkan ibadahnya, mengandalkan ilmunya. Sementara malaikat semuanya mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, ketika terusir dari surga, yang ada di dalam diri iblis itu adalah apa? Dendam kesumat, bukan penyesalan. Ini bahayanya orang. Ya, kalau sudah ego, nafsu itu menguasai diri, ya, maka dia tidak akan terbuka lagi mana kesalahannya. Yang ada dia cari kesalahan orang lain dan bagaimana menghancurkan orang lain. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dia terusir dari surga? Dia langsung mengatakan kepada Allah, andirni, hidupkan aku sampai hari kiamat, ila yaumi yub'atsun. Untuk apa? La ag'udanna, aku akan betul-betul serius, ya, menyesatkan anak manusia. Coba bayangkan, ya, kesalahannya tidak kemudian memperbaiki diri. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam juga kalau dalam konteks kesalahan, beliau juga dikatakan salah. Tapi coba lihat ketika beliau turun ke muka bumi ini, beliau kemudian mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan dan pengakuan kepada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dua sikap, ya, yang tentunya harus menjadi cerminan kita.
sikap mengandalkan diri sendiri, ini yang mewarisi dari sifat-sifat iblis. Sifat yang kedua adalah berserah kepada Allah. Ya. Berserah kepada Allah, mengakui bahwa semuanya datang dari Allah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Siti Fatimah. Supaya kita yang sudah alhamdulillah diberikan oleh Allah kemampuan, taufik dan hidayah untuk berada di jalan yang benar, di jalan yang baik ini, bisa menikmati ibadah tersebut dengan ketentraman dan ketenangan, tidak dirusak dengan virus-virus yang akarnya, muaranya datang dari iblis. Ya. Karena bahaya, ya, bahaya Bapak Ibu sekalian. Iblis itu tidak menggoda, mengganggu orang supaya maksiat saja. Iblis itu salah satu targetnya tetap membiarkan orang asik dengan ibadahnya, tetapi merusak pemahamannya, ya, merusak hatinya. Maka Nabi SAW antisipasi ini. Sebaik apapun yang sudah kita lakukan, tetap ya Allah, jangan jadikan ini sebagai sandaranku. Aku hanya bersandar kepadamu ya Allah. Aku tidak bersandar dengan ibadahku. Aku tidak bersandar dengan kebaikanku. Aku tidak bersandar dengan semua apapun yang Engkau berikan. Karena itu sumbernya datangnya adalah darimu. Ya, wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfatain. Ada riwayat lain tambahan doanya itu, jangan pula engkau sandarkan aku, serahkan aku kepada selain dirimu ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Jadi Nabi SAW punya visi yang kuat. Kita ini umat Islam supaya hanya bersandar kepada Allah. Sekejap mata pun jangan bertumpu kepada yang lain. Jadi luar biasa, ya, luar biasa sekali. Nah inilah yang tentunya Bapak Ibu sekalian harus menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kebaikan-kebaikan yang sudah diizinkan oleh Allah kepada kita. Sehingga dengan seperti ini insya Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bermakna lebih, akan bermakna agung, akan bermakna besar, dengan harapan nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini prolog saja yang ingin saya sampaikan, ya, karena kalau kita kaji ini lebih panjang mungkin memerlukan waktu yang lebih ekstra, ya, karena banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita yang tidak jarang muatannya kadang-kadang harus dibenahi dengan muatan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita, ya, berkenan untuk senantiasa mengarahkan kita dengan kekuatan taufik dan hidayahnya, sehingga dengan ibadah kita Allah Subhanahu wa taala berkenan mengaruniakan rahmatnya kepada kita kesemuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad. Fadhal. Iya, baiklah, terima kasih Pak Yai. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menginspirasi kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin kami belum memahami dan perlu kami tanyakan. Pertama, iblis itu dikeluarkan dari surga. Tapi kenapa Allah juga memberikan kesempatan kembali ia masuk surga untuk menggoda Nabi Adam? Ya. Sehingga Nabi Adam tergoda. Kemudian jumlah iblis ini mungkin lebih banyak, baik dari malaikat, dari jin, dari manusia, dan beranak pinak. Apakah anak cucunya itu yang disebut setan itu? Yang ketiga, di dalam tarikh disebutkan beberapa ulama besar pernah tergoda oleh iblis, ulama besar yang mungkin tingkatannya sudah menjadi menjadi wali Allah. Nah, yang berikutnya agak banyak dikit ya.
di dalam Al-Quran disebutkan Harut tawa Marut itu apakah malaikat yang menjadi salah atau memang jin atau memang iblis? Yang apa Pak? Harut tawa Marut dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam konteks iblis ini memang dalam ayat Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bahas sekaligus selesai gitu ya. Ya, Allah hadirkan ceritanya dengan Nabi Adam itu di dalam beberapa ayat, beberapa surat dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Ya. Jadi kalau kemudian iblis menggoda Nabi Adam yang pada saat itu masih di surga, ini karena memang itulah yang skenario yang sudah disiapkan oleh Allah ya, untuk keluarnya Nabi Adam dari surga. Karena memang dari awal Nabi Adam itu diplot memang untuk di bumi, ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian iblis berperan kembali untuk menggoda, karena untuk memberikan gambaran kepada manusia bahwa lawan sesungguhnya manusia yang nyata nanti adalah iblis. Apalagi dia sudah memaklumatkan dan sudah mendeklarasikan sebagai musuh yang nyata. Nah, kesempatan itu diberikan oleh Allah, ya. Kesempatan itu diberikan oleh Allah, dan memang kalau dalam kajian ulama ahli tauhid, Nabi Adam tergoda itu karena menjalani skenario dari Allah. Karena memang sudah dari awalnya begitu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ini maka di dalam konteks tauhid kita tidak beretika kalau kemudian Nabi Adam dikatakan berbuat maksiat, karena Nabi Adam itu punya ismah seperti nabi-nabi yang lain. Artinya kesalahan pada Nabi Adam ya adalah bentuk beliau menjalani apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi yang lain, kita juga tidak boleh menjadikan ini sebagai pembenaran kepada diri kita. Ya. Pembenaran ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, oh memang ini kehendak Allah untuk aku. Nah, ini yang seperti ini pun sudah langsung di-cut oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, bahwa jikalau kebaikan itu datangnya dari Allah, kalau itu keburukan datangnya dari diri sendiri karena Allah berikan pilihan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua mengenai bahwa manusia, jin, ya, dan iblis, ya, yang kemudian ada turun-temurunnya itu, yang dikatakan syaitan, sebenarnya iblis ini adalah marodatul jan, artinya adalah jin pembangkang. Ya. Dia dari kelompok jin. Jadi ciptaan Allah itu malaikat dan jin. Ya. Nah, jin inilah yang pembangkang tadi, yang rajanya tadi, iblis tadi, ini yang kemudian membangkang, kemudian dia menjadi satu circle tersendiri. Ya. Maka dalam surat An-Nas itu disebutkan bahwa syaitan itu dari kalangan jin dan manusia. Dari sisi apa? Dari sisi yuwaswis, bahwa orang menggoda, orang mengganggu itu ya, bisa masuk atau mempengaruhi, itu bisa masuk dalam karakternya syaitan. Nah, syaitan ini bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Jadi ada hubungan yang menyatukan maknanya, tapi ada juga secara spesifik mereka berbeda. Ya. Jadi memang kalau kita mau kaji tentang iblis dan turunannya, ya memang perlu waktu yang agak lebih ekstra, Bapak Ibu ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan,
di materi kita tadi tentang karakter iblis yang dia bertumpu, yang dia mengandalkan, yang dia ujub dengan dirinya sendiri. Nah, inilah yang kemudian nanti ditularkan kepada generasi setelahnya. Ya. Dan iblis tahu persis bahwa virusnya ini akan mudah memapar, menular kepada manusia karena manusia dibekali oleh Allah nafsu. Ya. Nafsu inilah yang memang cocok dengan virusnya iblis. Ya. Maka Allah berikan kekuatan kepada kita selain nafsu adalah dibekali dengan akal. Akal ini yang kemudian harus diberi nutrisi dengan ilmu pengetahuan. Kita lahir ada nafsu, ada akal, tapi tidak ada ilmu. Ilmu kita cari, kita belajar. Namun ilmu ini saja kalau dia tidak dapat ya, pemeliharaan, kekuatan taufik dan hidayah dari Allah, dia berpotensi tercemar dengan nafsu. Nafsu yang diprovokasi oleh iblis. Maka kalau kita lihat di dalam peradaban dalam sejarah, ada beberapa oknum dari kalangan para ulama mulai dari Bani Israel, kemudian di generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang sudah mendapatkan hidayah iman dan Islam, generasi berikutnya sampai sekarang ada dari mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, tapi ternyata tidak mengentaskan dirinya dari hawa nafsu dan membentengi dirinya dari jebakan-jebakan syaitan, maka mereka kejahatannya lebih jahat dari orang awam. Maka ada istilah di dalam kajian tasawuf itu, kutrah minan nafas, satu tetes saja dari nafsu itu bisa mencemari satu samudra yang isinya adalah ilmu. Ya. Kenapa? Karena kalau ulama sudah dikendalikan oleh nafsunya, sudah dikendalikan oleh iblis, maka ya, dia akan lebih piawai untuk mencari pembenaran. Ya. Kalau orang awam cukup dikatakan halal haram selesai. Tapi kalau ulama haram, oh ini ada pendapat yang berbeda. Ya. Ini ada opsi yang berbeda. Oh ini maknanya bisa jadi lain. Ya. Dia akan cari hilah, akan cari upaya untuk mencari pembenaran. Kenapa muncul mencari pembenaran ini? Karena yang memotorinya adalah nafsu. Ya, maka tidak aneh kalau kemudian terjadi ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, ya, banyak orang-orang yang ilmunya tidak sampai kepada tahap tazkiyah, mensucikan diri, karena ukurannya itu bukan berilmunya. Tapi Allah ukur kesuksesan itu seperti dalam surat Wasyamsi wadduhaha, Allah nyatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, berhasil. Siapa? Man zakkaha, orang yang mampu mensucikan dirinya. Nah, mensucikan diri tadi termasuk tadi. Ya, ujub, kesombongan, ya. Ini yang lebih dahsyat. Dan Bapak Ibu, maksiat yang sumbernya dari maksiat hati itu lebih dahsyat, lebih sulit untuk dicari taubatnya ketimbang maksiat yang karena hanya dilakukan oleh kealfaan, kelalaian. Karena orang yang lalai, orang yang terjatuh, ketika dia jatuh ya bukan karena unsur sengaja, karena memang dia tidak mampu, dia akan bangkit lagi. Tapi kalau memang orang yang memang melihat bahwa kesalahan itu harus dicari pembenaran, nah ini yang repot. Dia akan berupaya mencari pembenaran dari ujung barat sampai ke ujung timur, sehingga apapun yang dia lakukan ada pembenarannya. Maka ada istilah kadang-kadang di kalangan para ustadz itu, oh mak mano nak jadi ustadz kalau tidak katik dalil, pasti ada dalil itulah ustadz. Nah, yang seperti ini bisa konotasinya positif tapi juga bisa negatif. Artinya ketika
apa yang dia lakukan tidak lagi terkontrol. Ilmunya tidak lagi menjadi imamnya. Yang menjadi imam itu adalah hawa nafsu. Maka ilmunya ngikut hawa nafsunya. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Waliyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustaz. Satu mengenai doa. Itu ada doa yang namanya doa Nurbuah itu. Katanya itu dapat Nabi Muhammad dapat waktu subuh di Masjidil Haram, diantarkan malaikat. Tapi kalau kita lihat tuh, faedah dan arti dalam doa itu beda gitu, doa Nurbuah itu. Memang kalau kita amalkan doa itu memang saya pernah mencoba itu memang berhasil gitu. Tapi saya kurang yakinnya isi daripada doa itu sama dengan manfaatnya itu berlebihan. Contoh ya, katanya kalau dibaca di tempat yang sunyi 100 kali bisa ketemu dengan Raja Jin. Kalau mau bertemu dengan Nabi Muhammad baca 100 kali. Jangan artinya berwuduk, sudah itu suci gitu ya. Sudah itu kalau kita misalnya ada hujan, kita mau pindahkan hujan baca itu bisa pindah gitu. Nah ini saya ini masih ragu ini, apakah doa itu memang benar ada apa? Ya. Lafaz doanya apa Bapak kalau boleh tahu? Misalnya contoh, Allahumma zi sultanil azim wazil manil qadim wazil wazir karim wa waliyil kalimati tammati wa dawati selanjutnya tuh. Iya. Pernah enggak Pak Ustadz baca itu? Doa Nurbuah itu. Doa Nurbuah. Itu memang kalau saya coba itu memang berhasil gitu. Tapi saya takut itu menggunakannya itu. Takutnya terjadi syirik. Oleh karena bunyinya itu sama dengan faedahnya itu jauh gitu. Nah ini. Pernah saya coba juga sama ada yang ipar saya mau melahirkan, sudah namanya di dalam itu sudah apa istilahnya, sudah di dalam itu enggak bisa keluar. Saya bacakan itu, saya minumkan keluar itu mustajabnya itu. Tapi saya heran itu. Oleh karena artinya sama itu beda kan Pak Ustadz Nur ya, beda jauh benar itu. Jadi saya takut gunakan, saya nggak pakai lagi sekarang. Iya, Satu iya. ya pertanyaan itu, apa Ustadz memang pernah dengar ada doa Nurbuah itu begitu? Saya tanya-tanya dengan Ustadz banyak juga banyak yang nggak ngerti gitu. Ini satu ya, mungkin Ustadz ngerti juga. Itu satu ya. Yang kedua, ini mengenai orang yang akunya beriman ya, kemudian bertakwa ya, tapi ujung-ujungnya akhlaknya bejat gitu. Enggak ya? Banyak sekarang. Terutama pejabat-pejabat. Maaf ngomongin ya. Nah, apakah ini sudah termasuk juga dari skenario dari Allah gitu? Apa sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz? Apa cuman apa istilahnya? Yang bersangkutan itu cuma terjebak dengan setan. Nah itu dua pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Doa Nurbuah ini saya pernah dengar Pak, tapi belum pernah baca teksnya secara langsung. Jadi kalau mungkin diizinkan saya perlu nanti coba cari referensi dulu. Ya, tapi prinsipnya begini Pak ya. Doa-doa itu beragam ya. Tapi asal muatannya tidak ada unsur ghulu, ada unsur berlebihan ya, dan memang dia mencerminkan. Jadi prinsip doa itu kan mencerminkan makna iftiqar, bahwa kita hanya membutuhkan Allah ya. Yang kemudian sumbernya dari Nabi Muhammad, kemudian para ulama-ulama kemudian terinspirasi dari doa-doa Nabi Muhammad, mereka kemudian juga berdoa ya, karena doa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Nah, di dalam doa-doa dan zikir-zikir yang disusun oleh para ulama itu, Allah letakkan rahasia, Allah letakkan keberkahan yang jika dibaca oleh generasi-generasi setelahnya, maka dengan sebab berdoa itu Allah berikan ijabah hajat-hajat tertentu. Jadi mungkin yang Bapak maksud ini kalau di dalam dunia pesantren hizib ya, semacam hizib itu kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Nabi dan juga kalimat-kalimat para ulama
yang jikalau dibaca dia berdasarkan ilmu yang ada para ulama itu, Allah mengilhamkan bahwa ini faedahnya, ini keuntungannya, ini manfaatnya. Ya. Nah, namun untuk orang yang sudah sampai di seperti tadi yang saya katakan, muaranya tadi, ya, yang paling penting kita tidak boleh bertumpu bahkan kepada doa kita. Ya. Maksudnya bertumpu kepada doa kita itu bahwa doa inilah yang kemudian akan memaksa atau menjadi sebab jasa kita kepada Allah sehingga Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita. Nah, ini jangan sampai muncul dalam diri kita. Maka bahasanya takilni itu diidentikan dengan tawakal, berserah. Bahwa Allah berikan kita kemampuan berdoa, kita berdoa. Tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sama seperti umpamanya Allah berikan kemampuan kita berjalan. Allah berikan kemampuan kita punya tangan untuk beraktivitas. Punya kemampuan otak untuk berpikir. Apakah kemudian ketika ada problem masalah kita ngedem baik di rumah? Tidak. Optimalkan otak kita. Atur strategi. Bicara dengan siapa? Tidak ada masalah. Tapi semuanya harus dalam koridor bahwa semuanya yang mengatur adalah Allah. Nah, begitu juga di dalam doa kita. Doa itu adalah media. Doa itu adalah cerminan bahwa kita butuh kepada Allah. Jangan menjadi dasar bahwa kita punya peran, punya jasa kepada Allah. Ya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang ekstra luar biasa terjadi karena kalimat-kalimat yang kita baca, itu pemberian dari Allah. Itu pun juga para ulama kadang-kadang khawatir seperti yang tadi Bapak sampaikan. Khawatir jangan-jangan nangapo kabul doa ini. Karena ketika dia kabul, itu kalau kita tidak bisa jaga hati, itu pun juga akan menjadi penyakit buat kita. Oh lah hebat aku nih. Oh berarti doa aku nih sudah luar biasa. Nah, yang seperti ini pun juga berbahaya. Tetap ketika doa kita dikabulkan, kita tetap rendah hati. Karena memang Allah berkenan untuk mengabulkan. Karena itu ada pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ketika saya berdoa, doa saya dikabulkan, saya senang. Kenapa? Karena sesuai dengan harapan saya. Tapi ketika saya berdoa, ternyata doa saya belum dikabulkan oleh Allah, saya lebih senang. Karena di situ saya tahu bahwa Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Ya. Jadi orang yang seperti ini tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah jengkel dan tidak pernah muncul sifat kekanak-kanakannya. Ya. Nah, ketika disesuaikan harapannya, dia bersyukur. Ketika tidak sesuai, dia tetap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait dengan doa Bapak tadi, saya minta izin, mungkin nanti saya akan sampaikan ke Ustaz Muhammad apa lafaz doanya, ya. Kalau dari artinya nur nubuat itu mungkin ya, cahaya kenabian. Jadi bisa jadi mungkin bukan dari Rasulullah tapi dari kemampuan para ulama, ya, mengambil dari doa-doanya Rasulullah yang kemudian dibukakan rahasianya, tahu bahwa kalimat-kalimat ini punya hal-hal yang luar biasa. Tapi itu kesemuanya bagi kita jangan kemudian menjadi landasan pembenaran terhadap apapun yang kita mintakan. Jikalau dikabulkan oleh Allah itu sudah sesuai. Karena bisa jadi naudzubillah min dzalik ada yang namanya istidraj. Istidraj itu adalah ketika orang itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, atau baik secara zahir dan batin, sikap dan perilakunya bahkan juga hatinya itu berseberangan dengan Allah, tapi tetap diberikan oleh Allah. Itu namanya istidraj. Sengaja Allah ulur, ya, karena Allah tidak berkenan dengan dia. Ini yang bahaya. Dan ini yang ditakutkan oleh para ulama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan
pesan beliau kepada cucu beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini 3 kesatuan yang tidak bisa terpisah. Pertama, bertakwa kepada Allah, kemudian selalu memperbaiki diri, dan kemudian yang ketiga, bersikap santun akhlak kepada sesama. Berarti kalau ada orang yang mengklaim dirinya bertakwa tapi dia tidak berupaya untuk memperbaiki diri, dan dalam prakteknya ternyata takwa itu hanya sebagai klaim saja, pengakuan saja, maka dia belum dikategorikan sebagai takwa yang sejati. Ya. Karena apa? Karena semua amal ibadah yang kita lakukan itu kan masuk dalam koridor takwa. Salat, puasa, haji, umroh. Coba lihat Bapak Ibu. Rasulullah ketika berbicara tentang haji mabrur, beliau berikan indikatornya apa? Apakah haji mabrur itu pulang haji jadi rajin ke masjid, harus jadi imam masjid, harus banyak berdoa di masjid? Enggak. Rasulullah sampaikan indikator kesuksesan haji seseorang, birrul hajj, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Birrul hajj itu ada ketika dia tampil di masyarakat dengan membawa ketentraman, kenyamanan, membawa salam. Artinya membawa salam ini apa? Menyebarkan salam. Secara tekstual menyebarkan salam, assalamualaikum. Tapi hakikatnya assalamualaikum itu artinya apa? Ketika kita kepada saudara kita, kepada lingkungan kita, kepada keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, mengucapkan salam itu maknanya apa? Assalamualaikum artinya bukan hanya salam sejahtera untukmu, aku memberikan jaminan keselamatan kepadamu, bahwa engkau tidak akan aku celakai dengan kata-kataku. Aku tidak akan celakai engkau dengan tanganku. Aku tidak akan celakai engkau dengan bahkan hatiku. Ya, tidak akan ada suudzon. Itu makna daripada ifsya'us salam. Artinya menebar kedamaian. Kemudian yang kedua, it'amut ta'am. It'amut ta'am itu berbagi, punya kepedulian. Nah, ini contoh paling sederhana. Haji. Haji itu kan ibadah spiritual yang luar biasa antara kita dengan Allah, tapi kesuksesannya, keberhasilannya itu diterjemahkan dalam bentuk hubungan sosial. Maka kalau ada orang yang mengklaim dirinya takwa, siapapun dia, tidak dibatasi hanya dengan pejabat, siapapun dia, mau pejabat, mau ulama, mau siapapun, kalau tidak tercermin dalam hubungan sosialnya, maka jauh dari makna takwa yang sesungguhnya. Nah, namun ini jangan menjadi barometer kita untuk menilai orang lain, karena kalau kita jadikan barometer untuk menilai orang lain, tidak akan pernah selesai. Akhirnya kita sibuk melihat orang lain, lupa dengan diri sendiri. Maka Nabi SAW selalu ajarkan ketika berdoa, seperti tadi doa seperti tadi itu, beliau selalu ajarkan, ya, aku ini lemah ya Allah, aku ini tidak mampu ya Allah. Beliau ajarkan supaya kita buka diri kita. Dengan ibadah yang kita sadar, semakin sadar akan kelemahan kita. Ini cerminan ibadah yang sukses. Tapi kalau kita ibadah, maaf, semakin kita rajin ibadah, semakin kita naik performa ibadah kita, tapi di satu sisi yang lain, semakin kita menghakimi orang lain, semakin kita kemudian menelaah dan melihat aib orang lain, maka ini yang kemudian akhirnya akan menjadi nilai ibadah kita cacat. Satu hal yang harus kita garis bawahi, kita tidak dimintai pertanggungan jawab atas cacat dan kesalahan orang lain. Kita tidak akan celaka karena orang lain itu berdosa, karena orang lain itu berbuat maksiat, karena orang lain itu melakukan tindakan-tindakan keji. Kita celaka karena maksiat kita, karena kesalahan kita. Meskipun ada konteks amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahwa perlu ada kekuatan sosial, terutama di negeri ini, yang mendorong untuk mengontrol para penentu-penentu kebijakan kita, para ulama-ulama kita, agar mereka berada di jalur yang benar. Ya. Nah, maka yang paling penting, ya, seperti dalam doa tadi, aslih li nafsi, ya Allah, perbaiki diriku ya Allah. Karena ketika kita diperbaiki diri kita oleh Allah, maka ini akan berpengaruh kepada lingkungan
lingkungan kita. Wallahu a'lam. Ya, mungkin cukup. Ada lagi? Masih, ya satu lagi ya. Satu lagi. Ya silakan Pak. Mangga. Jadi dikit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bicara masalah setan iblis tadi Pak, ini kayaknya humor yang didialogkan oleh santri dengan Gus Dur itu Pak. Mungkin kita sudah baca. Setan iblis itu katanya ada 3 golongan. Golongan pertama katanya, kita bacakan kursi, iblis itu akan kabur, setan itu akan kabur. Golongan kedua, iblis yang tak jelas katanya. Dia dilempar kursi dulu, baru dia kabur. Nah yang ketiga ini Pak, iblis ketiga ini, dia dilempar kursi, malah dia berebutan Pak. Berebut. Nah, jadi kehubungkan dengan yang barusan Bapak katakan tadi, bahwa kita ini termasuk golongan yang mana Pak? Karena kebanyakan menurut kita ini kan harus menyebarkan kebaikan terhadap umat di mana kita berada. Nah sekarang ini saya lihat Pak, dengan mata saya sendiri ya, tapi saya berpikir malah banyak para ulama Pak yang tidak menyebar kebaikan, hujatan yang ada. Nah ini termasuk yang ketiga kali Pak tujuannya. Itu aja Pak, terima kasih. Iya. Jadi memang prinsipnya begini Pak ya. Prinsipnya kita ini diberikan informasi oleh Allah. Ya, sebenarnya sederhana. Kita lihat dalam surat An-Nas itu ya, tentang karakternya syaitan yang kita perlu berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Disebutkan 3 itu, bahwa sekuat apapun kekuatan iblis, kekuatan setan, apapun yang ada di dunia ini semuanya di bawah kendali Allah. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini kalau kita artikan bahasa Indonesia semuanya sama, tapi kalau dalam bahasa Arab ini makna yang berbeda. Artinya apa? Mutlak, semua yang terjadi di dunia ini di bawah kendali dan kuasa Allah. Kenapa sampai kita perlu minta kepada kekuatan yang terbesar? Karena kita akan melawan, berlindung dari apa? Dari setan. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya. Syarril waswas, dari kejahatan waswas. Waswas ini siapa? Waswas ini nama lain dari setan Pak, yang kemudian jadi istilah. Jadi orang kalau waswas, maju mundur, ragu-ragu, bimbang kan dibilang waswas. Sejatinya itu adalah nama setan yang sudah mengkarakter pada dirinya. Tapi ingat, Allah juga berikan informasi, setan itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Khannas. Apa artinya khannas? Alladzi yata'akhir inda dzikrillah. Kalau kita manusia yang berlindung kepada Allah ini ingat kepada Allah, dia akan runtuh, dia akan mundur. Berarti satu saja. Kenapa banyak orang seperti tadi yang Bapak sampaikan? Karena mereka lalai. Mau dia ulama, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, kalau hatinya tidak terhubung kepada Allah, dia akan menjadi mangsanya setan. Nah yang lebih bahaya lagi Pak, yang lebih bahaya lagi, kalau dia bukan hanya sekedar mangsa, dia pun sudah berubah menjadi predator. Ya, dia mangsa, kemudian dia berubah. Maka dalam ayat itu terakhir Allah katakan apa? Minal jinnati wan nas. Ya. Kadang-kadang seperti yang Bapak sampaikan, dan ini fakta yang terjadi. Kadang-kadang, dan ini nanti akan terjadi di hari kiamat, ketika iblis berpidato. Ya, apa artinya kalau di serah apa namanya? Penyerahan jabatan terakhir, laporan pertanggungan jawab. Nanti di api neraka itu dia nyampaikan pidatonya, saya kan dulu sudah sampaikan, saya cuma menggoda saja. Ya, saya cuma menggoda saja. Bukankah ada yang memperingatkan? Maka jangan kalian salahkan saya. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Karena ada kejahatan-kejahatan yang iblis cuma provokasi, tetapi
kejahatan tersebut berlipat ganda dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena diri manusia ada nafsu. Nafsu ini Bapak, dia lebih busuk, lebih dahsyat, lebih durjana dari setan. Ya. Contoh paling sederhana. Setan cuma bisikin umpamanya yang terjadi. Ya. Ayo berbuat zina. Ya. Dengan segala macam tipu daya, dengan media sosial. Ya, sekarang ini kan media sosial luar biasa nih Bapak Ibu. Banyak terjadi perbuatan keji, perbuatan mesum, perbuatan macam-macam itu dari media sosial. Itu jangan dikira tidak ditunggangi. Iblis sudah canggih sekarang, ngikutin juga dia. Ya, bisa juga dioperasikan itu. Dan bahkan dia lebih canggih dari kita. Maka apa yang terjadi? Terjadilah maaf-maaf perselingkuhan, terjadilah pelecehan seksual. Iblis cuma ngarahnya ke sana. Tapi si pelaku ini tidak cukup dia melakukan pelecehan seksual. Apa yang terjadi? Dia kemudian karena malu dia bunuh itu lawan jenisnya itu. Setelah dia bunuh, yang kita baca di berita itu, dia potong-potong, dia masukkan dalam tas. Bayangkan, iblis mungkin dia bilang angkat tangan, wah aku udah melok-melok kalau yang itu. Aku cuma nyuruh berzina, ya. Jadi sampai iblis pun ya, melihat manusia yang sudah kesetanan itu angkat tangan. Karena manusia kalau dia sudah kesetanan, dia lebih jahat dari iblis. Itu yang bahaya. Nah, itu akarnya dari mana Pak? Akarnya dari ghaflah, akarnya dari kelalaian. Maka ketika iblis bersumpah minta dipanjangkan umur untuk mengganggu umat manusia, Allah katakan aku berikan, silakan. Tapi engkau tidak akan bisa goda hamba-hambaku yang aku berikan sultan. Apa sultan itu? Kekuatan. Apa bentuk kekuatannya? Para ulama mengatakan kekuatan yang paling dahsyat adalah zikrullah. Selalu dia bergantung ingat kepada Allah. Zikir di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar zikir lisan, enggak. Ya. Kesadaran, ta'zim kepada Allah. Karena banyak orang juga kadang-kadang zikir lisan tapi hatinya kemana-mana. Justru di saat dia zikir, takbir Allahu Akbar, tapi dalam hatinya ada ambisi untuk mencelakakan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Yang disebut kalimat zikir, yang disebut la ilaha illallah, itu bahaya. Nah, jadi memang panjang Pak. Kalau bicara masalah ini memang panjang. Tapi intinya tadi kita selalu membenahi ya, dan selalu baca tentang diri kita. Maka ketika kita tahu kelemahan diri kita, disitulah nanti pada akhirnya kita hanya bergantung kepada Allah, minta bantu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Pak Ustadz cukup, mohon untuk tutup dengan doa. Ya. Syukran Ustadz. Ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu karena saya lihat di sini orang kalau pangkatnya wong tua galau ini. Ya. Ini ayah saya, beliau usianya tahun ini masuk 80 tahun. Ya, jadi saya rasa juga saya lihat banyak bapak-bapak yang di sini usianya sudah lanjut. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya terlalu berapi-api, mungkin ada terkesan menggurui. Saya tidak ada niat sama sekali untuk menggurui. Ini yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan insya Allah bagi kami sendiri bisa bermanfaat dan juga setidaknya akan menjadi wawasan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena itu sekali lagi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita sama-sama akhiri majelis ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah. Allahumma la takilna ila anfusina wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.